Perdebatan publik kembali memanas setelah peluncuran buku Broken Strings karya Aurelie Moermans menyita perhatian luas. Buku tersebut menuai simpati karena mengangkat pengalaman masa lalu Aurelie. Di tengah arus dukungan itu, Robby Tremonti justru muncul dengan respons keras dan meragukan kemampuan Aurelie menulis kisah hidupnya sendiri. Melalui siaran langsungnya, ia menuding proses penulisan buku tidak murni dan menduga adanya campur tangan AI. Keraguan itu diperkuat dengan sorotan terhadap lokasi Aurelie yang berada di luar negeri saat menulis, serta anggapan bahwa rangkaian kalimatnya terlalu puitis untuk ditulis tanpa bantuan AI. Sikap nyinyir tersebut memicu hujatan netizen yang budiman dan membuat Robby bereaksi emosional dengan ancaman akan memproses pihak yang menyerangnya. Di sisi lain, Aurelie menjelaskan perjuangan panjang menerbitkan buku secara mandiri setelah ditolak banyak penerbit karena dinilai sensitif. Ia menegaskan penulisan dilakukan sendiri dengan bantuan penyuntingan suami. Lebih jauh, Aurelie menekankan bahwa bukunya bertujuan menyebarkan kesadaran tentang bahaya hubungan toksik agar lebih waspada sejak dini bagi generasi mendatang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tahu kan kemarin ada klarifikasi dari Bobby Kalistung gitu kan ya, selama berjam-jam gitu. Ya gue sempat mengcapture ini ya, kertas yang dia bilang, gimana stock shotnya udah dapet belum yang ini? Pernikahan karena paksaan, tanda panah, beserta bukti terlampir serta ketentuan gereja, pengumuman cek 3 kali, sekolah pernikahan cek, seterusnya foto cetak biru cek, cetak buku liturgi cek, syarat KTP cek, persiapan beli baju pernikahan cek. Dan aku baru melihat story Mbak Aurelie yang mana kalian lihat itu dari timestamp-nya ya, 8 Januari 2013. Ironisnya kalau nggak salah itu adalah gaun yang sama yang kupakai di gereja tanggal 10 Oktober. Waktu itu gaun yang sebenarnya hanya kostum syuting yang diminta untuk kupakai hari itu. Moral of the story apa? Kalau misalnya kita tidak memiliki bukti-bukti yang cukup kuat, tidak usahlah kita berklarifikasi gitu dengan memberikan selembar kertas yang ditulis tangan. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena ya endingnya kita akan dihujat berjilid-jilid gitu. Bahkan di TikTok ini kulihat ada banyak core ya, Bobby core gitu. Kan? Gimana tuh? Itu berbalik kepada dirimu. Dan yang paling penting adalah bukti itu harus otentik, sesuatu yang memang tidak bisa dimanipulasi. Dan data foto timestamp dari iPhone itu tidak bisa dimanipulasi gitu. Siapa di sini yang bangun pagi langsung diajarin matematika? Siapa? Sepanjang gue lihat video itu gue cuman kayak yang lelah banget ngadapin orang macem gini, cok. Baru pertama kali dalam hidup gua ya bentuk perwujudan dari buku keluar sampai se-cover-covernya tuh baru itu sih guys. But anyway, siapa yang udah baca masterpiece ya, memoir yang sangat keren banget dari Aurelie Moermans ini? Beberapa hari belakangan ini gue selalu live tepat jam 9 malam waktu Indonesia Barat untuk ngebahas buku ini. Dan momen waktu pas gue lagi ngebahas, gue paling gak bisa banget dengan kata-kata, yuk sini ketemu sama John yuk, ketemu sama John. Atau kata-kata kayak yang, ya udah, kalau kamu gak bisa cium, dipegang aja juga gak apa-apa. Belum lagi yang adegan ketimun guys. Oh my god. Please banget ya untuk teman-teman di sini yang sekarang sedang mengalami kisah cinta yang lagi mirip-mirip ya. Kalian itu tapi nggak sadar. Please get out from that relationship. Please get out, okay? Ini mungkin kocak ya kalau kita lagi nonton di media. Cuman kalau kalian ketemu sama orang yang kayak gini in real life tanpa kalian tahu sebenarnya mereka tuh lagi ngapain sih, itu bahaya banget. Jadi di sini gue bakal ngajarin kalian sebenarnya si Robby ini tuh lagi ngelakuin 2 tipe teknik manipulasi. Dan dulu gue adalah anak debat dan gue belajar teknik-teknik seperti ini biar kita bisa menguasai lawan. Nah sampai akhir deh biar kalian tuh nggak bakal bisa dimanipulasi sama orang-orang yang manipulatif kayak gini. Jadi si Robby ini lagi ngelakuin 2 tipe teknik manipulasi. Yang pertama adalah derailing.
Di railing ini tuh fungsinya untuk matiin argumen lawan saat dia tuh udah tahu dia kalah. Misal ya, pas diwawancara kan dia udah tahu tuh dia tuh salah gitu, dan dia tuh panik. Nah, dia tuh langsung ngelakuin derailing namanya. Jadi dia langsung ngedistract viewers dengan cara malah main calistung kayak gitu. Gunanya biar yang tadinya kita udah bener-bener emosi banget nih ke dia, dan kita tuh udah punya semua data, oh dia tuh salah ngomong di ABCD. Tiba-tiba dengan dia ngedistract kita kayak gitu, kita langsung yang kayak aduh, oh yeah gitu. Dan dia langsung bisa ngelakuin satu hal lain, yaitu adalah langsung nambahin argumen-argumen lain yang bisa memenangkan image dia. Yang kedua, infantilization. Dimana artinya kamu tuh dibuat kecil sama dia. Jadi dengan cara dia sok-sok ngomong hal yang rasional dan logis, dan dia keep on saying, ini tuh simple, ini tuh rasional dan sebagainya. Kalian tuh tanpa disadari, kalian tuh dibuat kayak, oh gue kurang rasional ya, gue terlalu emosional ya, apa gue sebenarnya bodoh. Benernya kalau di media tuh kelihatannya itu kocak, tapi saat kalian cuma berdua doang nih sama dia, dan kalian tuh nggak bisa keep up dengan apapun karena pasti nggak di-record ya, itu gampang banget kalian langsung kayak kemanipulasi gitu, dan ngerasa kayak, oh kayaknya gue salah deh. Tapi kocaknya si Robby ini emang gak jelas cara ngedistract-nya. Tapi kalau kalian di kehidupan nyata tuh ketemu sama orang yang benar-benar manipulatif dan jauh lebih pinter dibandingkan dia cara manipulasinya, hati-hati aja. Kalian bisa ingat 2 tipe teknik manipulasi ini. Jangan sampai kalian ke distract dan jangan sampai kalian ke manipulasi. Caranya adalah kalian kalau mau record atau catat segala hal yang dia omongin dan apa yang kalian sampaikan juga, dan apapun yang terjadi sama argumentasi itu berjalan, kalian ingat. Lu bisa kesindir karena mungkin memang lu merasakan tokoh Bobby itu mirip lu gitu. Kalau itu bukan lu, kenapa lu yang tersinggung, ya kan? Dan bawa pengacara katanya, ya kan? Si Robby ini katanya bawa pengacara mau menuntut Aureli gitu. Kalau itu bukan Anda yang memaksakan Aureli untuk menikah dan sebagainya dengan mengancam-ngancam, ngapain lu yang tersinggung, ya kan? Kan Aureli hanya menuliskan dalam bentuk sebuah buku fiksi gitu. Ya, buku fiksi setahu aku tidak bisa dituntut, ya. Kalau kamu merasa tersinggung, ya netizen makin yakin bahwa memang Anda lah orangnya gitu, dan semua tingkah manipulatif yang digambarkan dalam sosok Bobby itu, ya itu memang Anda. Ya, jadi begitu. Gimana guys, menurut kalian guys? Ini makin menunjukkan sekali gitu ya, bahwa memang dialah orangnya gitu. Kalau enggak, kenapa dia yang kebakaran jenggot, ya enggak sih? Dia kan bilang dalam beberapa klarifikasinya bahwa dia tuh nggak ada, katanya nggak ada KDRT, nggak ada pemaksaan, pernikahannya juga tidak ada pemaksaan katanya. Kalau memang nggak ada, ya berarti bukan Anda yang di-mention gitu. Kenapa kau yang tersinggung? Itu aja sih. Guys, ingat ya, 1 tambah 1 itu 2. Kalau ada yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 11, hati-hati ya. Masuk nggak di logika kalian? Jadi ini sama aja dengan duit. Kalau ada yang ajakin bisnis, investasi apa kayak itu, dia bilang pokoknya nanam 10.000 nanti bisa jadi 100.000. Hati-hati. Apalagi kalau misalnya udah dibilang mau nggak, ya udah kasih ke aku ada aja dulu 10.000-nya, nanti jadi 100.000. Hati. Ingat, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Ibu kota Jawa Barat, Bandung. Gubernurnya Jawa Barat, KDM, Bapak Aing. Ingat itu ya, ingat itu.